Muhammad jami'an rahimahullah yang kami muliakan. Alhamdulillah termasukkan masjid apa namanya? Al-Ikhlas. Tamir Masjid Al-Ikhlas jami'an rahimahullah. Alhamdulillah kita ditertibai oleh Allah berkumpul di tempat yang sangat baik, yaitu Masjid Baitullah, dengan niat yang baik, niat ibadah kepada Allah, niat menghadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat menghadiri bil maktum Abul Abbas bin Sa'adiyah radhiyallahu, dengan harapan mudah-mudahan rutinan yang dibina oleh guru kita Syekh Al-Baidawi mudah-mudahan dijadikan rutinan yang bertambah besar manfaatnya, bertambah besar barokahnya, sehingga menambah para ikhwan dan akhwat, menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW, menambah kecintaan dan kemantapan kepada Abdul bin Maktum wal Maktum Sayyidul Awliya Sayyidul Syahid At-Tijani radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang sangat saya hormati, alhamdulillah rutinan Syekh Al-Baidawi berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah ikhwan Tijani yang ikut bukan bertambah kurang tapi bertambah banyak. Alhamdulillah ini rutinan para ikhwan bagi saya pribadi. Rutinan Syekh Al-Baidawi ini adalah induk rutinan, induk rutinan, karena Syekh Al-Baidawi pertama kali yang memerintah saya untuk mengadakan rutinan terhadap Habib Ja'far, diperintah mengadakan rutinan, maka saya ini sama Syekh Al-Baidawi mengutamakan rutinan daripada pengajian umum atau undangan umum. Saya disuruh mengutamakan rutinan daripada undangan umum atau pengajian umum, sehingga saya sendiri alhamdulillah rutinan Syekh Al-Baidawi dari dulu sampai sekarang sudah insya Allah 1 bulan 40 tempat. 1 bulan 40 tempat. Alhamdulillah. Ini berkat beliau, berkat Syekh Al-Baidawi. Jadi saya khidmah saya, guru saya adalah Syekh Al-Baidawi. Karena dia pertama yang mengangkat saya mengajar. Beliau yang pertama kali mengangkat saya mengajar Syekh Al-Baidawi. Dan saya diangkat dalam keadaan saya itu tidak suka atau saya itu tidak mengharap dan tidak mau jadi mengajar, tapi oleh Syekh Al-Baidawi dipaksa. Jadi saya diangkat dengan paksaan Syekh Al-Baidawi, saya sendiri tidak mau. Terus Syekh Al-Baidawi bilang jangan minta, jangan menolak. Jadi saya bingung, jangan minta, jangan minta jadi mengajar. Minta itu sama dengan mengharap. Walaupun tidak minta tapi mengharap, sama juga. Mengharap jadi membahayakan lagi. Jangan minta, jangan nolak. Jangan minta jadi mengajar, atau jangan mengharap jadi mengajar. Tapi jangan nolak kalau dia diangkat bukan. Saya sendiri waktu itu tidak mau. Tapi karena Syekh Al-Baidawi mengatakan jangan nolak, jangan nolak. Jadi pada ikhwan alhamdulillah berkat beliau, makanya saya mengatakan rutinan ini adalah rutinan induk bagi saya pribadi. Saya tidak mengatakan takutnya lainnya ada yang meninggi dari Syekh Al-Baidawi, takut ada yang meninggi. Tapi saya tidak ada, guru saya pertama Syekh Al-Baidawi dalam menuntun kepada Syekh Syahidiyah. Jadi rutinan ini Selasa akhir adalah rutinan induk bagi saya, pribadi saya. Karena saya sendiri sudah menjalankan tugas beliau dalam khidmah kepada Syahidiyah. Saya diperintah mengadakan rutinan, mengutamakan rutinan dari pengajian umum dan undangan umum. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang rutinan saya, alhamdulillah saya hitung-hitung kira-kira 40 tempat 1 bulan. 1 bulan itu 40. Ada yang 3, ada yang 4. Sehingga saya sehari itu tiba-tiba kadang 5 kali. Pagi-pagi kadang 5 kali, 4 kali.
Kalau dakwah kita tidak kami. Alhamdulillah. Ini ada bisa mengatakan bahwa rutinan induk Selasa akhir bagi saya adalah rutinan dan paling utama bagi saya. Dan ini adalah rutinan induk bagi pribadi saya. Jadi ini makanya karena Syekh ini orang yang mukhlis, insya Allah tidak usah di rutinannya beliau saja, di rutinan saya sudah nambah juga orang-orang. Apalagi punyanya beliau sendiri bertambah banyak. Ini semuanya ini semua berkatnya ikhlasnya dia. Itu karena ikhlasnya. Dua karena cintanya kepada Sayyidi Syahbudin. Tiga karena benarnya sidqul mahabbah, dalam kecintaannya benar kepada Syahbudin. Dan sidqu fil khidmah, benar-benar dia mengabdi kepada Sayyidi Syahbudin, sehingga buahnya dia mewarisi apa yang Sayyidi Syahbudin miliki. Apa di antara warisan yang dimiliki terjadi di antara bagian betina ini, yaitu bahwa tarikatnya Syahbudin ini sampai akhir zaman akan bertambah dan seterusnya akan bertambah, dan semua tarikat akan masuk tarikat Tijani. Ini warisan termasuk rutinan Syahbudin, rutinan Syekh Al-Bidawiyah terus bertambah. Ini namanya warasan dari Sayyidi Syahbudin Tijani radhiyallahu anhu. Bagi orang yang tidak ikhlas, bagi orang yang tidak benar sidqul mahabbahnya tidak ada, dan bagi orang yang tidak benar cinta benar kepada Syahbudin Tijani, dan dalam khidmah tidak benar, coba adakan rutinan tidak akan lama. Kalau dia hanya mati, rutinannya habis sudah. Karena di sana akan putus. Karena tidak ada muttasil, tidak ada sidqul mahabbah, sehingga tidak ada muttasil dalam dia mengadakan sekaya rutinan ini tidak akan berjalan lancar. Kalau dia tidak benar sidqul mahabbah, sidqul ikhlas, sidqul khidmah, ada Sayyidi Syahbudin Tijani radhiyallahu anhu. Kira-kira demikian kan? Insyaallah sampai menangkap ya. Rasulullah bersabda, "Afatul ilmi al-isyan wa ida'atuhu an tuhadditsa bihi ghayra ahli." Afatul ilmi al-isyan, penyakitnya ilmu itu apa? Afatnya ilmu, rusaknya ilmu itu apa? Al-isyan, apabila orang itu dikena penyakit lupa. Jadi penyakitnya ilmu, afatnya ilmu, rusaknya ilmu adalah kalau dia itu al-isyan, lupa kepada ilmunya, Wa idaratuhu an tuhadditsa bihi ghayra ahli. Ilmu tidak akan ada manfaatnya, sia-sia belaka apabila ilmu itu diajarkan kepada orang yang tidak percaya, kepada orang yang bukan ahli ilmu, kepada orang yang tidak suka ilmu, kepada orang yang tidak senang kepada ilmu, kepada orang yang tidak mau, pada orang yang murni. Walaupun itu benar hadis pun, tapi orang ini melihat yang buruk. Jadi itu Sayyidina Ali mengatakan, katanya Sayyidina Ali, orang ini harus melihat omongannya, ilmunya, jangan lihat orangnya. Makanya kalau kebanyakan orang sekarang kalau yang dilihat yang ngomong sama ada padahal ilmunya isinya Al-Quran, hadis, dan masalah sufi. Para ikhwan yang saya hormati, Rasulullah bersabda, "Afatul ilmi an-nisyan." Penyakitnya ilmu itu lupa. Apa sebab? Banyak di antara sebabnya. Banyaknya sebabnya apa? Penyakitnya ilmu itu lupa. Di antara lupa, setelah dikasih keterangan sampai rumah hilang. Ilmunya lupa. Apa yang diterangkan oleh Habib Kiai tadi sama Muqaddam lupa. Berarti kena penyakit. Apa sebab? Di antaranya memorinya terlalu banyak. Memorinya terlalu banyak. Duniawiyah, harta, kekayaan, banyak istirahat, sibuk dengan dunia, sehingga ilmu tidak bisa masuk. Memorinya itu seperti orang menghadap kepada Allah, seperti orang sholat.
muridnya banyak, otaknya banyak. Makanya banyak ustaz, banyak guru, ustazah yang ngajar sekarang ini kewalahan. Santrinya dikasih keterangan tidak paham, tidak hafal-hafal. Apa? Sebab anak-anak memorinya banyak yang penuh dengan HP. Jadi sudah tahu isinya HP. Sehingga keterangannya ustazah, pak guru pada santrinya tidak ada yang masuk, tidak ada yang hafal. Apa? Karena memorinya santri sudah banyak di otaknya. Karena sering-seringnya lihat HP dan sering main. Ya, juga seperti demikian orang tua-tua. Orang yang sudah bukan anak-anak, dewasa atau orang tua. Begitu juga belajar, dikasih ilmu, pulang ke rumah hilang. Apa? Karena yang ada di otak sampean itu urusan duniawi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika sampean nanti pikirannya itu udah melihat ke saya, cuma pikirannya ke sana kemana-mana. Hanya ilmunya tidak ada. Makanya syaratnya orang ngaji ini satu, harus melihat kepada orang yang buruk, kepada orang yang ngajar. Nomor dua, harus memusukkan kepala dari urusan yang lain. Ya. Dan nomor tiga, kuping harus mendengar. Nomor 4, mulut harus ditutup, tidak boleh ngomong seperti perempuan muslim, jangan banyak ngomong. Kalau ngomong ya yang mulut itu apa habibnya apa. Dan yang terakhir, orang belajar itu apalagi belajar masalah tariqah, syariat, apalagi masalah akhirat, harus berencana. Apa yang dikatakan sami'na wa ata'na, saya percaya walaupun saya tidak paham, tidak ngerti urusan etikat, saya mantap percaya. Paham sampean, tidak paham tapi saya mantap. Wah, itu bagus. Kalau ditanya sampean paham tapi saya tidak mantap, wah itu dibuang. Harus keluar dari majelis, tidak boleh duduk di sini. Paham tapi saya tidak mantap, keluar dari majelis. Itu masalah bab tarekat, jangan duduk di sini. Keluar, bahaya. Nanti nyangka jelek saja. Paham? Masalah belajar masalah tarekat, karena tarekat itu orang bertarekat ini 3 syaratnya. 1, iktikad, mantap kepada Siti Syahid. Nomor 2, menyatu kepada Siti Syahid. Kita tidak akan punya guru itu di Syahid dan tidak akan berguru lagi pada wali yang lain, hanya Syahid. Yang 3, mengamalkan ini sampai. Dikatakan 3. Tapi syarat pertama iktikad, mantap. Kalau tidak mantap, malah tidak takdir. Kalau tidak mantap, tak ada manfaatnya maksudnya. Iya, saya paham tapi saya tidak mantap. Lebih baik dari orang yang tadi, saya tidak paham tapi saya mantap. Ini walaupun bodoh, boleh masuk di jannah, tidak apa-apa. Orang bodoh masuk di jannah dengan mengatakan saya tidak paham tapi mantap, daripada orang alim saya paham tapi saya tidak mantap. Yang alim tidak boleh masuk. Makanya syaratnya orang masuk tarekat itu bukannya ngajar masalah syariat, lebih-lebih masalah bab tarekat, syaratnya mantap dan syaratnya senang kepada yang ngajar. Kalau tidak senang sama yang ngajar, bahaya. Tak bisa. Nanti jadi sultan, akhirnya ilmunya tidak manfaat dan tidak barokah. Tapi syarat-syarat pertama, yang pertama orang mencari ilmu ini punya hikmah, punya kemauan. Orang mencari ilmu itu seperti orang kelaparan, dan haus, lapar, haus dari ilmu. Sehingga apabila dipulang ilmu masuk semua karena lapar, haus. Tapi kalau merasa kenyang tidak akan masuk. Itu merasa anu juga. Makanya syarat utamanya orang mencari ilmu, dia harus merasa lapar dan merasa haus dari ilmu. Jadi dia punya hikmah besar. Seperti saya tadi, saya dari rumah itu tidak makan. Makanya saya ada ikut mahal dia masuk ke dalam karena lapar. Saya makan tadi, tak kuat saya tadi. Aduh, ini kalau mahal dia, maaf tuan rumah ya, maaf takbir tadi yang baca mahal dia. Saya ada ikut mahal dia. Apa saya kalau berdiri bisa semampu. Tadi pagi tidak makan, makanya saya makan. Biar orang berdiri saya makan. Tak kuat dulu. Karena saya bukan malaikat dan maaf. Mereka tidak makan dulu.
syaratnya dari ilmu, paham ya? Itu syaratnya. Makanya kalau orang yang ilmu jangan setengah-setengah. Didengarkan separuh-separuhnya dan didengarkan akhirnya sudah akhirnya kalian lebih-lebih masalah bab tarikat. Masalah bab tarikat ini kalau tidak didengarkan dengan benar-benar, terutama orang yang bukan bertarikat pasti akan menyangkali ini. Artinya mendengarkan separuh-separuh. Iya katanya anu gitu. Orang nantinya separuh-separuh. Bahaya. Bab tarikat jangan lagi separuh-separuh. Nomor 2 masalah bab fikih. Masalah bab hukum fikih jangan ngaji separuh-separuh, harus didengarkan mulai awal sampai akhir. Karena harus ngaji separuh akhirnya dia akan menghalalkan yang haram dan mengharapkan yang halal. Paham? Hanya jangan satu bab tarikat jangan ngaji separuh. Nomor 2 bab masalah hukum fikih jangan ngaji separuh-separuh, bahaya. Kalau mau ngaji dengarkan terus babnya sampai selesai babnya. Kalau babnya tidak selesai berhenti bisa bahaya. Padahal masih ada sesuatu keterangan yang depan itu sama yang belakang bertolak belakang. Ya, sudah. Nah, itu kata Rasulullah, afatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu adalah apabila orang ingin lupa berarti kena penyakit. Apa sebabnya? Banyak di antara memorinya penuh dengan urusan dunia. Lebih-lebih apalagi yang merupakan ilmu itu ada haram di perut, ada haram di perut. Atau orang ini masih senang berbuat maksiat, tidak mau berhenti, senang berbuat maksiat. Banyak asbab akhirul ilmi, sebab-sebab akhirnya ilmu itu banyak. Ya, makan barang haram, makan barang subhan, apalagi wal israr ada ayatan terus-terusan berbuat maksiat tidak mau baca Allah. Itu akan menjadikan ilmunya afar. Hanya ilmunya akan hilang. Sebab ilmu nur. Ilmu itu adalah nurnya Allah. Ilmu itu adalah sin. Ilmu itu adalah cahaya. Tapi kalau masuk barang haram ke perut, cahayanya hilang. Atau bermaksiat, cahayanya hilang. Maka syubhat, cahayanya hilang. Itu makanya kalau ilmu ini waktila bi umara laisa bi umuruddin. Apalagi cahayanya ilmu bisa hilang, senang berkumpul dengan pejabat-pejabat, bukan urusan agama. Kalau urusan agama tidak apa-apa membahas sesuatu, karena ini masalah masyarakat. Dalam hukum masyarakat kita bertemu dengan pejabat, apa tujuannya? Karena ada masalah hukum. Tapi kalau ingin hanya berkumpul, ingin merasakan atau ingin mencicipi apa yang mereka miliki, itu ilmunya ilmu termasuk ikhtilaful umara, laisa bi umuruddin. Senang berkumpul dengan pejabat-pejabat, tapi bukan urusan agama, hanya urusan ini mencicipi. Kalau ini sekarang ya musim-musimnya. Itu ya nur ilmu cahaya akan hilang seketika. Itu namanya kena apa? Jadi ini namanya asbab afatul ilm, sebab-sebab afatnya, penyakitnya, hancurnya ilmu. Di antaranya apa? Di antaranya wajalis wahyu hibah, wajalis wahyu hibah. Senang berkumpul, berduduk-duduk dengan orang ahli, orang yang membicarakan kejadian orang. Kalau orang punya ilmu, atau orang punya ilmu ahli kitab, atau orang ini punya ilmu dapat ngaji kubingan, tapi masih senang duduk dengan ahli hibah, ahli orang yang membicarakan, senang membicarakan kejadian orang, ilmunya juga tidak akan cahaya. Wajalisu ahli hibah, senang duduk dengan orang yang senang membicarakan kejadian orang, cahaya ilmunya akan hilang. Jadi kita jadi sunisa juga senang kumpul sama perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Duduk. Kalau mahramnya tidak apa-apa, senang duduk sama perempuan-perempuan yang bukan mahram, itu juga hilang ilmu dan akan mendatangkan kebodohan. Itu di kitab, itu di
Diterangkan bahwa menjala sama an-nisa zadahullahu al-jahla wa syahwa. Barang siapa senang duduk dengan perempuan yang bukan mahramnya akan menambah-nambah kepada orang itu al-jahla, kebodohan, wa syahwa, dan syahwat. Apa maksudnya al-jahla? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pikiran pada laki ini 9. Dan Allah memberikan kekuatan perempuan itu kekuatannya hanya 1. Dan Allah memberikan nafsu kepada orang laki hanya 1. Dan Allah memberikan kekuatan nafsu ke orang perempuan 9. Itu akan mewarisi itu. Nafsu yang dimaksud bukan nafsu birahi. Nafsu yang apabila dikena musibah dan kuat, nanti kita ngomong, ada musibah sedikit, ada hujan sedikit, gak kuat, ngomong. Akhirnya sifatnya kayak perempuan, cerita, tak bisa memban amanah. Perempuan itu kalau dikasih musibah sedikit nangis, kalau laki kan kuat. Jadi sifat itu nyamuk lagi. Nanti orang laki kayak orang nangis. Bisa-bisa tangannya berubah. Orang perempuan kalau bicara kan tangannya, orang laki itu juga kalau biasa. Tapi di sini diterangkan bahwa jalasa ma'as sultan zadahullahu al-qaswa wal jibr. Wa jalasa ma'as sultan zadahullahu al-qaswa wal jibr. Barang siapa senang-senang enggak ada apa-apa, enggak ada urusan apa, ingin duduk-duduk, ingin berteman dengan sultan atau pejabat-pejabat tanpa ada urusan agama, nanti akan menambah ke hatinya orang tersebut al-qaswah, karat hatinya, wal kibir, dan sombong. Ini di kitab diterangkan. Jadi dari itu akhirnya ilmunya akan sirna, tidak akan bercahaya, cahayanya akan hilang. Atau isirnya ilmu, atau manfaatnya ilmu, atau barokahnya ilmu hilang seketika. Sebab tadi ini asbabu afatul ilmi. Wa khairu ma la ya'ni min qawlin wa amalin. Apa di antaranya penyakit orang yang kena penyakit asbabu afatul ilmi, yaitu orang itu berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Orang punya ilmu tapi kelakuannya itu orang yang tidak ada manfaatnya dibesar-besarkan. Punya ilmu senang-senang telepon, komunikasi, barang yang tidak ada manfaatnya itu dibuat main. Itu min qaulin wa amalin, bicaranya tidak ada manfaatnya, kosong bicaranya hanya sesuatu yang akan membahayakan. Seperti hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah bersabda, setengah dari bagusnya Islam seseorang meninggalkan barang yang tidak ada manfaatnya. Dikatakan orang Islam ini bagus Islamnya, sempurna Islamnya, kata Rasulullah, kalau dia meninggalkan barang yang tidak ada manfaatnya, min qaulin wa amalin. Makanya kalau ada ikhwan jadi mengerjakan sesuatu kelakuan yang tidak ada manfaatnya, ya bahannya orang itu Islamnya belum bagus, ikhwannya belum bagus. Apa yang tidak ada manfaatnya, yang termasuk rokok, ambil dia tiap hari rokoknya ambil 3 pak. Itu kan tidak ada manfaatnya. Akhirnya ya apa? Terbergalau, ilmunya dan ibadahnya macet karena 3 pak. Macet. Jadi dia akhirnya lumayan pak. Terus terang ini apa? Mau ini masalah bab tasawuf ya. Kalau masalah bab umum tidak bisa dibahas. Hanya di ikhwan. Ini saya bicara sama ikhwan, bukan untuk yang lain ikhwan. Karena Syekh sendiri mengatakan Syekh Ikhwan Tijani dilarang rokok. Siapa yang nyuruh? Ya kalau sampai masuk tarekat harus sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya ikuti. Itu orang bertarekat. Kalau tidak bertarekat, sami'na wa asayna. Saya dengar, saya tidak patuh. Masalah satu ini. Tak tahu sudah ya apa ini. Apa lagi? Yaitu al-bu'd li ghairillah, benci karena Allah. Ya, benci karena Allah. Kalau orang benci karena Allah termasuk ilmunya
ilmunya akan kena afat. Orang punya ilmu harus benci karena Allah. Dan kalau orang benci tidak kena Allah, nanti akan diuji sesuatu ujian yang besar pada dirinya. Seperti ada orang mengatakan, tak boleh itu dosa, itu haram. Padahal dia sendiri mengatakan masih senang. Tapi orang dilarang. Akhirnya lama-lama yang dilarang itu akan dikerjakan sendiri. Pasti banyak. Seperti orang pidato nyindir pemerintah, korupsi, koruptor, ini itu, yang mengatakan masih senang uang. Kapan-kapan dia dapat uang juga. Hanya dimakan sendiri. Kata-katanya akan dimakan sendiri. Janganlah kata Rasulullah. Kalau man ara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat barang mungkar maksiat, maka rusak lewat tangan. Artinya jangan. Kalau tidak bisa lewat tangan, lewat lidah. Tapi kalau tidak sanggup lewat tangan dan lidah, menyingkirkan dia, menjauh daripada yang bermaksiat, jangan dihalangi. Karena apa? Menunjukkan orang tersebut masih senang juga bermaksiat, masih bisa terjadi. Karena menunjukkan imannya ini lemah. Apa sebab? Karena orang dia sendiri masih senang sama maksiat. Jangan menghalangi. Jangan menghalangi, menjauh saja dengan hati tidak terima. Apa? Takutnya dia sendiri akan terjadi. Karena di hatinya masih senang sama maksiat tersebut. Itu maksudnya hati sendiri. Nah, makanya kalau ada orang bermaksiat sampean masih senang maksiat, pas pura-pura dianjurkan, padahal dia sendiri senang, dia kapan-kapan akan bermaksiat lebih dari orang yang tidak. Karena itu yang dikatakan wal bughd lil ghairillah, benci dan kenal, karena itu akan terjadi. Makanya kalau masih senang sesuatu, janganlah menghalangi, tapi menghindari dengan hati tak terima. Karena apa? Ini orang masih lemah iman, masih lemah al-aful iman. Paham ya? Makanya orang banyak yang nanti masalah hadis ini pengertian langsung pukul rata. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Ya Rasulullah, janganlah engkau melarang suatu kelakuan padahal engkau sendiri masih mendatanginya. Benar, ini diantara afatul ilm, diantara asbabu afatul ilm, banyak diantaranya. Wa idza muhadditsan bi ghairi ahli, dan juga yang terakhir tidak ada manfaatnya, tidak ada perlunya sia-sia belaka sampai ngajar ilmu kepada orang yang tidak semangat ilmu, tidak punya semangat ilmu, tidak percaya ilmu, tidak mantap, tidak yakin. Percuma, tidak ada artinya. Itu bagaikan sampean menaruh mutiara di tempat yang kotor, tidak ada manfaat. Makanya orang yang diajari ilmu, dikasih ilmu, syaratnya yaitu punya semangat, mantap, percaya, dan senang dan yakin, dan senang kepada orang yang menerangkan itu dan yakin. Itu syaratnya orang menjadi seperti orang masuk tarekat, syaratnya mantap. Tidak ada lebih tinggi dari etika. Makanya kita menjadi bersyukur kita oleh Allah diberi mantap kepada Sayyidul Auliya Sayyidul Syahid. Jadi Allah masukna fi zumrati al-fa'il tijani wa amintana bi madad khatmi al-awliya.